Nama rekan dosen kalau tertulis jadi penulis pertama gimana ya rasanya? Seneng? Bahagia? Udah pasti ya. Ini bukan soal urutan di daftar autor, tapi sekaligus jadi tanggung jawab besar yang menentukan kualitas riset, keberhasilan publikasi, bahkan ke akar akademik juga. Setuju rekan dosen? Tapi masih banyak ternyata rekan dosen tuh yang belum benar-benar paham soal apa sih makna penulis pertama, berapa angka kreditnya, dan gimana menentukan siapa yang layak sih duduk di posisi ini. Sebelum lanjut, perlu kita reminder lagi, buat rekan dosen yang baru banget menonton atau menemukan konten ini, bahkan atau yang udah mengikuti channel ini tapi lupa support, bisa banget untuk terus support channel ini dengan cukup subscribe aja, biar nggak ketinggalan update sharing informasi menarik lainnya. Oke? Kalau udah, kita lanjut, biar nggak salah paham atau salah kaprah nih. Mulai dari fundamentalnya dulu. Peran penulis pertama dalam proses penulisan dalam publikasi. Rekan dosen, kalau di posisi ini jangan salah. Soalnya, jadi penulis pertama itu bukan soal siapa yang paling senior lah, tapi siapa yang paling bekerja. Ya namanya penulis pertama pasti jadi penanggung jawab ya. Penulis pertama itu ibaratnya jantung dari keseluruhan proses penelitian dan penulisan artikel. Secara langsung memikul tanggung jawab utama mulai dari menyusun konsep dan desain riset, memastikan penelitian punya arah yang jelas dan metodologi yang tepat, melakukan atau memimpin analisis data, memastikan hasil riset valid dan bisa dipertanggungjawabkan, menyusun draft artikel mulai dari abstrak hingga kesimpulan, mengkoordinasikan revisi bersama co-author, memastikan setiap masukan terintegrasi dengan baik, serta menjadi penghubung utama dengan editor jurnal dan reviewer, menjawab komentar, memperbaiki naskah, hingga ke submission final. Posisi penulis pertama bukan lagi sekadar gelar ya rekan dosen, tapi penanggung jawab ilmiah yang memastikan naskah itu layak buat diterbitkan dan mencerminkan kontribusi seluruh tim. Dan semua tanggung jawab itu bukan tanpa reward. Nah, di regulasi terbaru, posisi penulis pertama justru dihargai paling besar nih. Wah, menarik banget nih. Angka kredit untuk penulis pertama menurut peraturan terbaru. Soal urutan penulis bisa tentukan nasib jabatan fungsional. Hah, gimana itu? Adil nggak ya? Pasti muncul pertanyaan begituan secara langsung ya pas dengarnya. Kita perlu paham dulu nih detailnya nih rekan dosen. Dalam regulasi terbaru Kemendikti-Saintek terkait angka kredit publikasi ilmiah, penulis pertama itu bisa didapetin angka kredit yang paling besar karena kontribusi ilmiahnya itu dianggap paling dominan. Kalau nggak percaya, kita cek beberapa poin-poin ini. Penulis pertama memperoleh persentase angka kredit tertinggi, disusul penulis korespondensi jika berbeda, lalu co-author. Nilai yang kredit artikel sangat berpengaruh pada sertifikasi pendidikan Serdos, kenaikan jabatan fungsional, hingga ke evaluasi kinerja dosen di tiap semester. Untuk beberapa jurnal bereputasi tinggi seperti Sinta 1 sampai kedua atau internasional bereputasi, angka kredit yang diterima penulis pertama bisa menjadi penentu percepatan naik jabatan. Dengan kata lain, posisi penulis pertama bukan cuma akademik aja nih, tapi juga strategis bagi karir dosen. Apa nggak tertarik nih kalau gini? Karena itu penentuan penulis pertama itu nggak boleh asal-asalan tunjuk nih rekan dosen. Harus benar-benar dipikirkan dan pastinya berdasarkan kontribusi nyata. Cara menentukan penulis pertama yang layak. Oke, pasti banyak yang bertanya nih, siapa yang pantas sih duduk sebagai first author? Jawabannya ada pada kontribusi ilmiahnya. Penentuan author harus transparan, adil, dan berdasarkan kerja nyata. Cara menentukannya sendiri antara lain, lembar pertanyaan kontribusi penulis. Setiap tim riset wajib mengisi author contribution statement. Isinya tuh sendiri menjelaskan siapa yang menyusun ide, siapa yang melakukan eksperimen, dan yang mengambil data, menganalisis hasil, menulis draft, menyusun revisi, sampai ke final approval. Prinsip kontribusi utama. Kalau rekan dosen yang jadi penulis pertama, secara langsung ya mengerjakan porsi terbesar pada ide dan originalitas riset, metodologi dan analisis, drafting dan artikel. Ini juga sejalan dengan pedoman internasional seperti ICMJE dan COPE. Diskusi terbuka dan transparan dalam tim. Untuk urutan autor, nggak boleh diputuskan sepihak, harus dibicarakan sejak awal riset, bukan cuma setelah artikel selesai, karena transparansi ini membuat menghindari konflik akademik, senioritas yang menekankan atau titip absen atau nama, yang sayangnya masih sering banget terjadi di rekan dosen. Memahami etika publikasi internasional. Di bagian ini, pedoman publikasi mengharuskan setiap penulis punya kontribusi ilmiah yang jelas. Nggak boleh ada gift authorship, honorary authorship, atau namanya yang disisipkan tanpa kontribusi. Penulis pertama harus banget dipilih berdasarkan kerja, bukan jabatan. Kalau prinsip dipegang, riset jadi lebih sehat, adil, dan etis.
dan publikasi pun jadi lebih berkualitas. Menjadi penulis pertama itu bukan sekedar posisi dalam daftar autor, itu komitmen, tanggung jawab ilmiah, sekaligus peluang besar untuk membangun karir akademik. Dengan memahami peran, angka kredit, dan aturan etika penulis, kita bisa membangun budaya publikasi yang lebih profesional dan bermartabat di perguruan tinggi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.